Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 9, Sultan Batara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Shalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI beserta seluruh jajarannya, serta sekretaris, ketua pengawas, yang saya hormati ketua dan anggota senat UMI, yang saya hormati rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh jajarannya, para wakil rektor, yang saya hormati ketua Dewan Guru Besar UMI, Prof. Dr. HM Mansur Hamdi, yang saya hormati Direktur Pascasarjana, para dekan dan seluruh pejabat di UMI beserta seluruh tamu undangan dan tokoh masyarakat yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Saya juga ingin menyapa Pak Rektor Unanda, pimpinan perguruan tinggi swasta dari Palopo, yang juga Sivitas Akademika UMI yang juga hadir di pertemuan ini, dan juga tadi di ruang tunggu kami sempat bertemu dengan Bapak Wali Kota Makassar periode 2004-2014, Bapak Dr. Ilham Arif Sirajuddin MM, yang juga menjadi wisudawan pada kesempatan hari ini. Dan saya juga ingin menyapa seluruh wisudawan dan orang tua yang hadir melalui daring. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Seingat saya Pak Rektor, saya pernah ditugaskan juga mewakili LL Dikti menyampaikan sambutan di wisuda UMI, dan kayak masih baru Pak Rektor, tapi ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Jadi saya di ruangan ini juga memberikan sambutan mewakili Pak Kepala, kalau tidak salah tanggal 15 Juni 2019 sebelum pandemi. Dan kayak masih saya ingat kayak masih baru Pak Rektor, tapi saya hitung-hitung ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, karena harusnya Pak Kepala yang hadir dalam rangkaian sudah ini dari kemarin sampai besok, tapi Pak Kepala kirim salam dan mohon maaf Pak Rektor karena tadi malam beliau harus berangkat ke Jakarta untuk menandatangani kontrak penelitian, ya, termasuk mungkin nanti ada untuk UMI, dan mungkin hari ini beliau kembali dan besok beliau kembali akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan wisuda. Waktu yang diberikan sangat terbatas Bapak Ibu, jadi mohon izin saya melewati sambutan tertulis dari Pak Kepala, namun ada sedikit informasi atau beberapa hal yang perlu kami sampaikan, khususnya terkait research study Pak Rektor. Data dari BPS bulan Agustus 2021 ya menunjukkan bahwa angkatan kerja kita itu jumlahnya sekarang sudah mencapai 140 juta orang. Dan yang bekerja itu 131 juta orang. Ini masalah yang pertama Pak Rektor. Kenapa? Karena dari 131 juta orang yang bekerja itu masih didominasi oleh mereka yang pendidikannya menengah ke bawah. Jadi lulusan SD itu mendominasi dengan jumlah 24%, SMP 17,8%, dan yang belum tamat SD itu 15,5%. Jadi kalau kita total angkatan kerja kita yang pendidikannya di bawah pendidikan menengah itu jumlahnya 57,3%. Lantas berapa angkatan kerja kita yang lulusan perguruan tinggi? Kalau kita gabungkan antara lulusan akademik dan vokasi, itu jumlahnya hanya antara 11 sampai 12%. Kenapa ini jadi masalah Bapak Ibu? Karena kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi antara tahun 2030 sampai 2040, di mana kemudian pada saat itu angka penduduk kita yang usia produktif itu di atas 70%. Tapi kalau dengan rasio tenaga kerja kita tadi yang masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, maka ini akan jadi masalah. Kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Nah, ini yang harus menjadi PR kita bersama, khususnya bagi UMI, bagaimana kemudian bisa meningkatkan partisipasi pendidikan supaya kemudian rasio tenaga kerja kita yang
berpendidikan tinggi ini bisa meningkat. Kalau kita lihat belajar dari pengalaman Jepang dan Korea pada tahun 70-an dan 90-an ketika mereka menjadi negara maju, itu bisa mereka meningkat perekonomiannya karena tenaga kerja mereka itu didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Masalah yang kedua Pak Rektor, tadi 140 juta tenaga kerja, angkatan kerja yang bekerja 131 juta, berarti ada 9 juta orang yang menganggur. Ini terjadi peningkatan Bapak Ibu, sebelum pandemi itu sekitar 7,2, 7,3, tapi setelah pandemi ini jumlah tenaga kerja kita atau jumlah angkatan kerja kita yang menganggur itu 9 juta orang, dan yang menyedihkan atau yang menjadi masalah kita bersama adalah 1 juta diantaranya itu adalah lulusan perguruan tinggi. Kenapa kemudian perguruan tinggi atau lulusan alumni perguruan tinggi banyak yang menganggur mencapai 1 juta orang? Karena tadi kompetensi yang mereka miliki, modal yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi itu tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan IDUKA, industri, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 meluncurkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebagai sarana kepada mahasiswa untuk kemudian bisa terjun langsung ke masyarakat untuk melihat bagaimana situasi kerja, dan begitu mereka nanti lulus dari perguruan tinggi mereka tidak kaget lagi dan siap langsung diserap oleh tenaga kerja, oleh dunia kerja. Oleh karena itu Pak Rektor, kami dari LLDikti mendorong agar UMI intensif melakukan yang namanya tracer study atau penelusuran alumni. Jadi seluruh wisudawan yang hari ini hadir, jumlahnya 1.250 orang, itu harus dilacak pergerakannya. Harus dipantau kemana mereka kemudian lanjut setelah lulus dari UMI. Apakah mereka menjadi pegawai, menjadi pekerja kantoran? Apakah mereka melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi? Atau kemudian ada yang menjadi wirausaha, entrepreneur, atau membuka lapangan kerja sendiri, atau menjadi freelance? Ini perlu diukur karena ini merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi yang harus dikejar oleh UMI. Dan sekarang Pak Rektor, bukan hanya berapa lama mereka menunggu sejak di wisuda sampai bekerja, tapi sekarang kita memperdalam juga instrumennya sampai apakah lulusan kita diserap oleh dunia kerja dengan penghasilan yang layak. Kita memberikan standar 1,2 kali dari UMR. Jadi ini saya rasa penting dilakukan, dan ini bisa tracer study ini bisa menjadi feedback bagi UMI untuk kemudian mengevaluasi apakah kurikulum, apakah metode pembelajaran yang selama ini diberikan kepada mahasiswa itu masih relevan, masih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang jelas kami di pemerintah sudah menetapkan beberapa IKU, dan Pak Rektor mungkin ingat IKU yang ke-7 adalah bagaimana kemudian perguruan tinggi bisa melakukan reorientasi proses pembelajaran, merubah cara dosen mengajar yang selama ini mungkin didominasi dengan ceramah menjadi proses pembelajaran perkuliahan yang partisipatif dan kolaboratif, menekankan project based learning dan case study, supaya tadi mahasiswa kita itu kemudian punya pengalaman langsung menyelesaikan masalah-masalah dan mereka bisa berkolaborasi, sehingga kemudian begitu mereka lulus di wisuda itu tidak kaget lagi dan bisa kemudian bersaing dengan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terakhir, kepada para mahasiswa kami ucapkan selamat atas gelar sarjana dan profesi yang kalian dapatkan hari ini. Pesan kami tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor dan Ketua Yayasan, bahwa jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning because life never stop teaching. Tadi sudah disampaikan, kita di dalam Islam ini mengenal konsep belajar dari buayan hingga liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini sejalan dengan konsep long life learning yang sedang kita galakkan atau pembelajaran sepanjang hayat. Jangan berpuas diri dengan gelar yang kalian dapatkan. Kalian punya modal yang luar biasa. Kalian adalah lulusan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi yang terbaik di wilayah 9. Tadi Pak Rektor sudah jelaskan betapa banyak prestasi yang telah didapatkan UMI. Tapi
modal tersebut harus dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, perlu yang namanya social skill, baik yang kaitannya dengan intrapersonal skill, bagaimana kalian mengelola diri kalian, percaya diri, kemudian proaktif, maupun yang kaitannya dengan interpersonal skill, bagaimana kemudian kalian bisa berinteraksi dengan orang lain, misalnya memanfaatkan keragaman, menghargai orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan efektif, menguasai bahasa asing, dan skill-skill lain yang saya rasa itu kemudian menjadi kebutuhan untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Intinya, ijazah yang kalian dapatkan, ijazah yang kalian pegang, itu menggambarkan apa yang kalian pernah pelajari. Tapi dunia industri, dunia usaha sekarang tidak cukup membutuhkan ijazah kalian, tidak cukup mengetahui apa yang pernah kalian pelajari, tapi mereka juga ingin mengetahui kalian bisa apa kompetensi kalian, apa skill kalian, sehingga kita selalu mengingatkan kepada kalian, jangan pernah berhenti belajar, selalu tingkatkan kapasitas diri kalian untuk kemudian bisa bersaing di dalam dan di luar negeri. Terima kasih Bapak Ibu, itu mungkin sambutan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kepada Pak Rektor, kami dari Dikti siap memberikan pelayanan terbaik dalam rangka membantu UMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Namun di satu sisi Pak Rektor, kami sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari UMI, khususnya kepada kami, karena kami juga ditarget oleh kementerian Pak, kami diharuskan mendorong sebanyak-banyaknya perguruan tinggi di wilayah kami untuk menjadi unggul seperti UMI. Dan tentu saja hal ini tidak bisa kami lakukan sendiri tanpa ada dukungan dan dorongan dari UMI yang saat ini sudah menjadi perguruan tinggi unggul. Kami berharap UMI bisa menjadi role model, bisa sharing, bisa berkolaborasi, khususnya apalagi Pak Rektor sekarang juga menjabat sebagai Ketua APTISI, bisa menggait, bisa mengajak perguruan tinggi yang lain untuk bisa sukses bersama seperti UMI. Kita bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Prof. Mansur Ramli, dan Bapak Ibu semua. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap acara yang luar biasa ini, saya tidak bisa sampai selesai mengikuti jalannya wisuda karena harus lanjut ke acara di Badan Narkotika Nasional, mewakili Pak Kepala untuk membawakan materi terkait kampus bersinar, bersih dari narkoba. Karena ini memang sudah menjadi masalah kita bersama, kita sekarang darurat narkoba, dan kami berharap Pak Rektor, UMI bisa menjadi yang pertama nanti di wilayah 9 untuk mendeklarasikan kampus UMI sebagai kampus yang bersinar, bersih dari narkoba. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam karena kuasa